Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Walaupun kondisi sekarang saya merekamnya adalah dalam kondisi malam, tetapi saya tetap menyapa kalian dengan selamat pagi karena perkuliahan ini tetap akan dijalankan sesuai dengan jadwal, yaitu di hari Jumat pukul 7.00. Selain itu, saya juga merekamnya ini di rumah, ya, di mana rumah saya di pinggir jalan besar. Jadi mohon maaf bila saya nanti ada suara motor ngebut, mobil ngebut seperti itu, ya, ataupun yang keras knalpotnya. Nanti saya akan ulang, ya. Nanti saya akan ulang apa yang saya sampaikan dan yang tertutup noise suara kendaraan yang cukup keras. Oke, bagaimana kondisi rekan-rekan semua pada pertemuan kali ini? Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat, ya, dan juga selalu dijauhkan dari segala macam penyakit, khususnya adalah penyakit COVID-19 yang saat ini sedang mewabah Indonesia. Dan mari kita sama-sama menjaga kesehatan, tetap rajin berolahraga, beraktivitas dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, yang mana kita semua harus ikut, ya, ikut serta dan juga sesuai dengan arahan pemerintah, yang mana kita harus menjaga social distancing, ya. Kita harus mendukung, ya, bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran penyakit COVID-19. Oke, untuk perkuliahan hari ini, ya, di pertemuan 9 pada mata kuliah algoritma dan pemrograman 2, kita akan membahas suatu konsep baru yang mungkin di beberapa pertemuan sebelumnya kita kebanyakan review, ya. Saja ada beberapa konsep baru, ya, sebelum UTS, yaitu record seperti itu, ya, dan kombinasi array dan record. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas konsep baru dalam pemrograman yang belum ada di algoritma pemrograman 1 sepertinya, yaitu rekursif. Ya, apa itu rekursif? Bagaimana cara menerapkannya? Bagaimana cara memahaminya? Kita akan coba bahas satu persatu. Oke, ya. Jadi apa itu rekursif? Ya, jadi rekursif itu pada dasarnya adalah mirip seperti halnya perulangan. Ya, seperti halnya prosedur for, while, dual, itu sama pada dasarnya, ya. Semua itu rekursif itu pada dasarnya adalah ada proses berulang di situ. Ya, hanya saja untuk implementasi rekursif ini kita menggunakan suatu konsep fungsi ataupun prosedur ataupun function ataupun void. Seperti itu, ya. Nah, fungsi rekursif atau prosedur yang di dalamnya ada rekursif, dia pasti memanggil dirinya sendiri. Dalam artian, misalkan saya punya fungsi X, di dalam operasi yang ada di dalam subprogram fungsi X tadi, ada pemanggilan ke dirinya sendiri, ke fungsinya dirinya sendiri. Ya, jadi seakan-akan dia nge-loop saja, ya, dari dirinya sendiri, fungsi dirinya sendiri, memanggil dirinya sendiri lagi, memanggil dirinya sendiri lagi, dan seterusnya. Ya, karena dia konsepnya looping, ya, yang mana dia akan terus berulang seperti itu, ya, prosesnya, maka tetap harus ada kondisi pemberhentian. Ya, jadi mirip, ya, pada dasarnya di sini kalau saya garis bawahi proses pemanggilan dirinya sendiri ini yang disebut dengan proses loopingnya, ya, atau juga dalam kata kunci yang saya sediakan di sini itu yang disebut dengan rekurensi, ya, di mana dia yang terus looping. Lalu seperti halnya looping biasa juga, kita harus mendapatkan suatu kondisi pemberhentian. Supaya apa? Supaya perulangan itu berhenti. Ya, jelas kapan berhentinya. Nah, kondisi ini disebut juga dengan istilah basis di dalam proses rekursif. Ya, jadi basis itu sama saja seperti halnya kondisi untuk pemberhentian, sedang rekurensi itu adalah pemanggilan dirinya sendiri, fungsi rekursif memanggil dirinya sendiri yang pada dasarnya itu adalah proses berulang. Terus di mana badan program yang akan diulang prosesnya? Maka aksi ataupun proses yang diulang itu akan dituliskan di dalam badan subprogram. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan looping, for, do while, ya, aksi yang diulang di dalam kurung kurawal, mungkin ya masih ingat, ya, for, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, aksi yang dilakukan itu di dalam kurung kurawal tadi. Nah, kalau ini aksi yang dilakukan pada dasarnya ya di dalam fungsi atau prosedur itu. Ya. Jadi itu adalah rekursif, konsep rekursif. Nah, biasanya
rekursif itu akan dicontohkan dengan beberapa permasalahan. Yang pada umumnya kalau kita menggunakan beberapa literatur, biasanya contoh yang paling melekat dengan konsep rekursif yaitu ada faktorial dan juga ada Fibonacci. Ya. Masih ingat proses faktorial seperti apa? Misalkan saya ada pemrosesan 3 faktorial, ya, maka itu sama saja saya memproses 3 kali 2 kali 1. Misalnya kan seperti ini ya, teman-teman ya. Ya, di mana ada 3 faktorial, maka ada proses perkalian 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 6. Ya. Namun bagaimana proses mendasarnya sebenarnya dalam proses matematisnya? Ketika kita memproses 3 faktorial, pada dasarnya kan kita mengalihkan antara 3 dikali dengan 2 faktorial. Ya, kita masih menggunakan istilah faktorial. Ya, namun dengan parameter yang lebih kecil di sini, yaitu 2. Ya. Nah, 2 faktorial ini terus memanggil apa? 2 faktorial ternyata ada pemrosesannya, yaitu perkalian 2 dengan 1 faktorial. Ya, lagi-lagi kita tetap menggunakan tetap menggunakan istilah faktorial. Namun parameternya berubah menjadi lebih kecil, yaitu 1. Sedangkan kalau sudah 1 faktorial, maka tidak perlu pemanggilan 1 kali 0 faktorial lagi. Tapi kalau sudah 1 faktorial, maka keluarkan nilai 1. Ya. Maka bagaimana rekurensinya? Rekurensinya adalah ketika n-nya masih lebih besar dari 1, ya, tadi contohnya 3, 2, seperti itu, maka proses yang dilakukan adalah perkalian si nilai n-nya tadi, ya, dikali dengan n-1 faktorial. Gitu ya. Ulang lagi, ketika n-nya itu masih lebih besar dari 1 di sini, ya, contohnya 3, 2, seperti itu, maka proses yang dilakukan adalah perkalian antara n, gitu ya, dikali dengan n-1 faktorial. Pemanggilan ini otomatis pemanggilan fungsi yang sama, yaitu sama-sama fungsi faktorial, namun parameternya yang dirubah menjadi lebih kecil, yaitu n-1. Terus apa kondisi basisnya atau kondisi pemberhentiannya? Kondisi basisnya atau kondisi pemberhentiannya adalah ketika n-nya sudah sama dengan 0. Karena 0 faktorial tetap harus kita berikan nilai, yaitu 0 faktorial 1, kan ya? Maka ketika n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1, maka apa yang dilakukan? Maka tanpa harus memanggil fungsi yang sama lagi, kita langsung bisa memberikan nilai 1. Ya. Bagaimana cara kita memberikan nilai 1? Nanti akan saya jelaskan di simulasi. Ya, menggunakan konsep return tentunya ketika kita ingin menggunakan function. Itu ya? Cukup jelas sampai sini? Oke, itu faktorial. Lalu bagaimana cara implementasinya? Ya, konsep faktorial, ya, kalau dituliskan di dalam matematis, ketika saya punya n faktorial, maka saya ibaratnya memproses perkalian n, gitu kan ya, dengan n-1, dengan n-2, n-3, n-4, n-5 sampai dengan kondisinya dia sudah sama dengan 1. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan ke dalam bahasa programan, ya, ataupun bagaimana cara kita membuat program, ya, untuk mencari nilai faktorial dari n yang dimasukkan oleh user. Nilai n yang dimasukkan oleh user. Maka ada 2 cara, yaitu cara biasa dan cara rekursif. Cara biasa itu seperti apa sih, Pak? Cara biasa itu layaknya kita menggunakan looping biasa. Ya, kalau di sini kan seperti halnya looping ya. N dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 sampai dengan 1. Seperti itu. Seperti halnya looping biasa. Nah, coba kita lihat bagaimana cara implementasi di bahasa programan menggunakan looping biasa. Nah, di sini menggunakan looping biasa, namun tetap dia ada penggunaan subprogram di dalamnya. Nah, di sini ada subprogram, ya, bernama faktorial, ya, dengan parameter n dalamnya. Faktorial ini tipenya function, kan ya, di mana function ini harus memberikan return nilai integer. Gitu ya. Oke, di sini ada beberapa kondisi, ya, ada if dan ada else if. Oke, ya. Ketika nilainya n-nya kurang dari 0,
maka di return -1 dalam artian tidak bisa diproses, gitu kan ya. Ya, namun kalau tidak, dicek lagi, ketika n-nya lebih dari 1, maka kita akan proses. Apa yang diproses? S. Sini S-nya adalah hasil dari pemrosesan, nanti yang akan kita lakukan. S-nya kita mulai dari 1, kenapa kok dari 1, nggak dari 0, gitu kan ya. Kalau sum, kan kita mencarinya S-nya kita mulai dari sum-nya dari 0. Kalau perkalian kok kenapa? Kalau faktorial kita mulai dari 1, karena kita menggunakan pemrosesan perkalian. Kalau perkalian, misalkan kalau penjumlahan yang sebelumnya kita lakukan untuk mencari sum, misalkan saya ingin menjumlahkan beberapa bilangan yang dimasukkan oleh user, maka saya sediakan sebuah variabel sum, misalkan, mana sum-nya dimulai dari 0, terus kita masukkan satu persatu, gitu kan ya. Ada proses penjumlahan. Kalau perkalian, kalau saya inisialisasi dengan 0 nilai S-nya, maka ketika S yang baru sama dengan S yang lama, yaitu 0 dikali dengan suatu bilangan, tetap 0. Proses berikutnya tetap 0, tetap 0, tetap 0, seperti itu. Maka nanti proses faktorialnya akan salah. Maka itu kita harus mempertimbangkan inisialisasi dari sebuah variabel adalah sesuai dengan kebutuhan dari pemrosesan yang kita lakukan. Kalau kebutuhan pemrosesannya itu perkalian, kita ingin mencari faktorial, maka inisialisasi dari sebuah variabel yang mana menyimpan hasil faktorial, kita bisa berikan nilai 1. Seperti itu ya. Lalu kita akan mulai loopingnya for, di mana i-nya akan dimulai dari 2, ya. Dan selama i-nya itu kurang dari sama dengan n, maka nanti akan terus dilakukan looping, ya. I-nya mengalami penjumlahan, ya. Kenapa kok i-nya tidak mulai dari 1? Ya boleh saja sebenarnya mulai dari 1, namun perkaliannya kan tidak memiliki arti ya. Dimana kalau 1 dikali 1 ya tetap 1. Seperti itu. Karena faktorial misalkan 4 faktorial. Kalau di sini adalah kebalik. Ya pemrosesannya misalkan ada 4 faktorial. Misalnya saya agak jelek nih jadinya. Kalau gini 4 faktorial. Ini akan sama dengan itu ya. Kalau menggunakan looping ini artinya 1 dikali 2, aduh jelek sekali ya. Dari 2 dikali 3 itu dikali 4 ya. 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4. Namun ketika satunya ini mau saya hilangkan, tidak apa-apa juga karena tidak akan merubah hasil perkalian. Nah, dimulai dari 2 dia. 2 lalu dikalikan dengan 1 itu adalah 1 yang lama, seperti itu ya. S yang lama, maka S yang baru sekarang jadi 2, itu kan ya. Ketika ini masuk, maka S-nya akan sama dengan 2. Gitu ya. Lalu ketika 3 masuk, ya. Ketika masuk di sini S-nya yang lama adalah sekarang 2, maka S yang baru adalah 2 dikali 3 yaitu 6, gitu ya. Dan ketika 4 masuk, ya, maka S yang baru adalah S yang lama yaitu 6 dikali dengan 4, ya, yaitu sepertinya di sini ada sedikit kesalahan. Di sini dikalinya dengan n terus, ya. Kalau dikalinya dengan n terus nanti jadinya ini 4 kali 4 kali 4 kali 4, gitu ya. Nanti sepertinya kita coba cek saja di simulasi. Sepertinya kalau menurut saya nilai variabel n ini harusnya adalah i. Harusnya adalah i supaya tepat nanti proses perkalian. Nanti kita coba saja. Oke ya. Oke. Kita coba ini nanti kita ubah menjadi i, gitu ya. Lalu kalau dia 4 balik lagi sini, kalau dia 4 maka S-nya sekarang adalah S yang lama yaitu 6 dikali dengan 4. Ya, yaitu 24. Maka 4 faktorial nilainya adalah 24. Benar ya? 6 kali 4. Nah, nanti ketika sudah selesai perkalian, maka S kita adalah menghasilkan sebuah nilai hasil faktorial dari N yang kita inginkan tadi, yaitu tinggal di return S. Ya. Namun, kalau tidak, maka kita tinggal return si angka 1. Gitu ya. Nah, ini cara biasa, cara looping biasa. Lalu bagaimana cara kita menggunakan rekursif? Kalau di sini kalau ditanya di sini ada rekursifnya atau tidak? Oh, belum ada. Kenapa? Karena tidak ada proses pemanggilan nama faktorial di dalam badan si subprogramnya faktorial. Nah, coba sekarang bandingkan dengan ini. Nah, jauh lebih simpel ya.
lebih simpel tapi lebih mikir, seperti itu ya. Lihat di sini ada nama faktorial, nama subprogram faktorial, tetapi di dalam badan ya subprogram si fungsi faktorial ini ternyata ada proses pemanggilan dirinya sendiri. Sehingga artinya apa? Sehingga artinya dia looping lagi ke atas. Seperti itu dengan nilai parameter yang berubah. Terus bagaimana simulasinya? Ya, simulasinya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kondisinya adalah mirip kayak tadi. Ada beberapa kondisi yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah ketika kondisinya tidak bisa diproses, yaitu ketika n-nya kurang dari 0, maka dia akan memberikan nilai minus 1. Lalu ketika dia n-nya masih lebih besar dari 1, maka ada proses perkalian yang melibatkan perkalian nilai dirinya sendiri, nilai n yang sedang diproses dan pemanggilan fungsi dirinya sendiri. Ya, namun dengan parameter yang dikurangi 1. Itu ya. Nah, tanpa harus disimpan ke dalam variabel dan seterusnya. Kenapa kok kita tidak perlu menyimpan dalam variabel? Karena di sini sudah menggunakan konsep return. Ya, kalau konsep return dia otomatis mengembalikan nilai, nanti dikalikan dengan proses sebelumnya, dikalikan dengan proses sebelumnya, kalikan proses sebelumnya, nanti akhirnya di ending proses dia akan mereturn semua proses perkalian yang dilakukan di dalam badan program. Nah, di sini memang harus dipahami oleh setiap mahasiswa bagaimana sih proses rekursif itu sebenarnya berjalan. Nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan konsep pohon rekurensi. Seperti itu ya. Nah, selain itu ini kondisi basis. Kondisi basis lainnya, di sini ada kondisi basis, yaitu jika n-nya kurang dari 0, maka langsung keluarkan angka minus 1. Sedangkan kalau dia lebih besar atau sama dengan 0, namun masih kurang dari 1, dalam artian nilainya adalah 0 atau dengan 1, 0 atau 1, maka dia langsung diberikan nilai diberikan nilai 1. Gitu ya. Lalu bagaimana prosesnya itu sebenarnya berjalan sih, Pak? Seperti itu. Maka saya akan coba jelaskan dengan menggunakan pohon rekurensi. Misal kita ingin mencari nilai faktorial 4. Seperti itu kan ya. Di faktorial 4 pada dasarnya kita akan memproses nilai 4 dikalikan dengan faktorial 3. Seperti itu ya. Oke, ya. Nah, lalu berapa nilai faktorial 3? Maka kita harus cari lagi. Faktorial 3 itu akan sama dengan 3 dikali dengan faktorial 2. Lalu faktorial 2 berapa? Sama juga, faktorial 2 itu adalah 2 dikali dengan, di sini ada 2 ya harusnya. Saya sedikit salah. 2 dikali dengan faktorial 1. Gitu ya. Nah, di sini artinya 2. Saya rubah ya. 2 dikali dengan faktorial 1. Gitu ya. Nah, setelah 2 dikali faktorial 1 apakah harus memanggil faktorial lagi? Dengan kondisi basis yang sudah kita inisialisasi di awal tadi, 1 langsung memberikan nilai sama dengan 1. Tanpa harus menyimpan sebuah variabel. Konsep ini ibaratnya return. Ya, return value tadi. Ya. Nah, ketika return apa yang dilakukan? Ketika return gitu ya. Dia di sini artinya ada nilai 1 yang siap dikalikan dengan 2. Gitu ya. Maka di sini akan menghasilkan nilai 2. Nilai 2 diapakan? Nilai 2 di return juga. Di sini proses yang sebelumnya. Ya, return nilai 2. Maaf ya kalau tulisan saya jelek. Ya. Return nilai 2. Ya, 2 diapakan? Habis itu 2 dikali dengan 3 menghasilkan 6. Ya, sini ada harusnya. Oke, 6. Ya. Nah, 6 ini di return lagi ya di sini. Oke. Ya. 6 itu 6 dikali dengan 4 menghasilkan 24. Maka faktorial 4 adalah 24. Jadi proses ke kanan itu ibaratnya masih menggunakan konsep rekurensi. Ya, pemanggilan fungsi lagi, dan seterusnya. Ya, sedangkan baliknya ini yang menggunakan konsep return tadi. Ya, untuk pengembalian nilai. Jadi tanpa harus menyimpan variabel, dia tetap bisa mengembalikan nilai. Oke. Ya, mungkin paradigma berpikir perulangannya sedikit agak dirubah nih karena menggunakan konsep rekursif dan menggunakan konsep subprogram. Maka nanti nilai variabel itu harus disimpan sebagai apa? Apakah nilai variabel yang
diproses itu akan di-returnkan dari sebuah subprogram ke subprogram lainnya atau menggunakan nanti pointer. Namun yang ini masih sederhana dulu. Kita nilai dari tiap-tiap pemrosesan sebelumnya itu cukup di-return saja. Seperti itu ya. Oke. Contoh yang lain ya. Nah, contoh yang lain ini erat juga kaitannya dengan rekursif, yaitu konsep Fibonacci ya. Gimana? Udah mulai pusing? Pusing ya? Tapi nanti kita coba pelan-pelan. Ya, coba pelan-pelan. Nanti kita coba simulasikan juga ke dalam bahasa programan langsung. Bagaimana cara mengimplementasikan faktorial dan Fibonacci. Ya, benar-benar kita buat dari kondisi kosong lah bahasa programan kita. Gitu ya. Oke. Masuk konsep Fibonacci dulu. Kita belajar konsep dulu, nanti baru kita coba implementasikan. Gitu ya. Oke, diciptakan, jadi ada konsep Fibonacci, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar juga di matematik gitu ya, mungkin di SMA-nya atau di kalkulus. Jadi deret Fibonacci ini diciptakan oleh Leonardo Fibonacci yang berasal dari Italia pada tahun 1170, di mana dia hidupnya di 1170 sampai dengan 1250 seperti itu. Nah, deret Fibonacci ini itu terilhami dari proses peternak kelinci. Kan ya. Pada awalnya ya ada seseorang yang tidak memiliki kelinci seperti itu, maka di minggu ke-0 dia itu tidak memiliki kelinci. Lalu di minggu pertama dia diberikan satu pasang kelinci muda ya, maka tetap dia satu pasang kelinci muda. Satu pasang kelinci muda ini butuh 1 minggu untuk menjadi kelinci dewasa ya. Maka di minggu berikutnya barulah dia menjadi kelinci dewasa. Setelah kelinci dewasa, barulah dia bisa bereproduksi, menghasilkan keturunan. Maka di minggu berikutnya dia bisa menghasilkan keturunan satu pasang lagi kelinci muda seperti itu. Maka di sini dia akan menghasilkan kelinci muda. Ya. Nah, kelinci muda ini nantinya akan menjadi kelinci dewasa dan seterusnya dia akan menghasilkan keturunan lagi satu pasang, dan seterusnya. Ya, deretnya jadinya seperti ini. Ya. Ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya proses yang dilihat? Kalau dapat dilihat di sini prosesnya, yang nilai 1 di sini itu adalah penjumlahan dari nilai 1 dan nilai 0, gitu kan ya. Proses 2 yang di sini adalah penjumlahan dari nilai 1 dan nilai 1 di sebelumnya. Kalau bisa lihat ya, 3 di sini jumlahan dari angka 2 dan angka 1. 5 itu 3 dan 2 dan seterusnya. Ya. Jadi suatu angka pada posisi ke n itu adalah hasil penjumlahan dari posisi ke n-1 dengan n-2. Nah, seperti itu prosesnya dalam Fibonacci. Nah, ini bisa kita proses dengan menggunakan rekursif, karena prosesnya perulangan juga. Karena prosesnya berulang seperti itu sampai dengan kondisi basis. Kondisi basisnya apa? Kondisi basisnya ketika dia sudah mencapai deret ke-0 gitu ya, atau deret ke-1. Yang mana deret ke-0 langsung diberikan nilai 0, sedangkan deret ke-1 diberikan nilai 1. Gitu ya. Oke, jadi kita sudah tahu bagaimana rekurensinya, bagaimana proses perulangannya, terus bagaimana proses basisnya. Nah, dengan menggunakan function ya, ini menggunakan algoritma ya. Menggunakan function, misalkan function kita namakan dengan fab ya, dengan parameter di dalamnya n. Jika n-nya sama dengan 0, ya ini n-nya adalah minggu ke-0, maka tinggal langsung memberikan return 0. Ya, ini basis. Kalau basis ciri-cirinya adalah langsung memberikan sebuah nilai tanpa memanggil fungsi dirinya sendiri. Begitu pula yang kalau n-nya sama dengan 1. Ketika n-nya sama dengan 1, ini kan kondisi basis yang kedua, yaitu dia akan memberikan nilai 1. Gitu ya. Nah, selain itu, artinya dia mungkin 2, 3, 4, dan seterusnya, maka dia akan melakukan rekurensi. Ini proses rekurensi. Dia return, namun return-nya itu hasil pemanggilan dari fungsi yang sama dengan parameter n-nya dikurangi 1, dijumlahkan dengan fungsi yang sama dengan parameter n-nya dikurangi dengan 2. Ya, jadi seperti tadi. Ketika posisi 5, maka dia akan mengambil angka-angka yang ada di posisi 4 dan posisi 3. Seperti itu. Ya.
Lalu bagaimana penggambarannya di dalam pohon rekurensi? Karena memang lebih mudah. Ya, nanti akan saya jelaskan di pohon rekurensi. Oke, ini contohnya. Ini kalau di penjabaran matematisnya. Ya, nah, ini kita mulai masuk ke pohon rekurensi. Misalnya saya ingin mencari Fibo 4. Gitu ya. Ketika saya ingin mencari berapa sih nilai ya Fibonacci pada deret keempat, maka kita harus mencari kan deret keempat itu harus mempertimbangkan deret ketiga dengan deret kedua. Nah, di sini juga ciri khasnya rekursif ya. Ketika ada pemanggilan dua kali fungsi yang sama dengan dirinya sendiri, maka yang akan dikerjakan satu persatu terlebih dahulu. Contohnya ini, Fibo 4 akan memanggil Fibo 3 di atas dan Fibo 2 di bawah sebenarnya. Namun Fibo 2 tidak dikerjakan ya, karena proses akan menghold itu di yang pemanggilan terakhir. Karena pemanggilan yang pertama Fibo 3 dulu yang diproses, maka Fibo 3 dulu yang akan dilanjutkan pemrosesan. Nah, seperti itu ya. Nah, Fibo 3 butuh pemrosesan apa? Fibo 3 butuh proses Fibo di posisi kedua dengan Fibo di posisi ke-1. Nah, sama kayak tadi, Fibo 2 dan Fibo 1. Fibo 2-nya dikerjakan dulu, Fibo 1 karena pemanggilannya di belakang, maka itu di-hold dulu. Tahan dikerjakannya nanti. Ya, karena sama-sama ini sedang rekursif. Jadi kalau rekursif, ingat ya, kalau rekursif terus ada pemanggilan dua fungsi yang sama, maka yang dikerjakan satu dulu, yang satu disimpan di hold. Bukan tidak dikerjakan, tapi disimpan di hold. Nanti akan prosesnya akan lebih jelas nanti ketika sudah komplit. Oke, nanti saya lanjutkan dulu. Fibo 2 akan memanggil Fibo 1. Nah, dan Fibo 0 sebenarnya. Gitu kan ya? Nah, namun kita selesaikan dulu Fibo 1. Fibo 1, kita langsung memberikan nilai 1. Sini ya. Nah, Fibo 1 memberikan nilai 1. Nilai 1 kita kembalikan di sini dengan menggunakan return gitu kan ya. Ya, ini kita return. Oke. Nah, selesai di sini, maka baru kita mengerjakan yang satunya dari Fibo 2. Fibo 2 tadi butuh pemanggilan Fibo 1 dan Fibo 0. Nah, barulah karena Fibo 1 sudah selesai, baru kita kerjakan Fibo yang pemanggilan Fibo yang 0. Nah, Fibo 0 ternyata basis juga, yaitu yang sama dengan 0. Maka kalau seperti ini, nolnya tinggal saya return, gitu kan ya. Oke, ke sini. Nah, tinggal 1 ditambah dengan 0. Menghasilkan berapa? Menghasilkan 1. Nah, 1 ini saya return ke sini. Oke. Oke, 1 saya return ke sini. Nah, lihat di sini, Fibo 3, Fibo 2-nya sudah selesai. Maka pemanggilan Fibo lainnya apa? Fibo 3 memanggil Fibo 2 dan Fibo 1. Nah, Fibo 1 butuh memanggil Fibo yang lain tidak, karena di Fibo ini kebetulan dia sudah masuk kondisi basisnya yaitu n-nya 1, maka dia tinggal memanggil atau mereturn nilai 1. Return nilai 1, kembalikan ke sini. Oke. Ya. Nah, angka 1. 1 plus 1 sama dengan 2. Ya, enak ya penjumlahan anak SD kan ya. Penjumlahannya sih anak SD, tapi proses Fibonya itu yang masih gitu ya. Oke, 2. Balik lagi sini ya. 2 selesai, saya return gitu ya. Saya return, maka ada 2 di sini. Lihat di sini Fibo 4. Fibo 4 sudah selesai di proses yang atas yaitu Fibo 3, maka saya harus lanjutkan ke Fibo yang ke bawahnya. Fibo 4 itu harus butuh nilai Fibo 3 dan Fibo 2. Nah, maka itu Fibo 2 diproses. Fibo 2 dia butuh pemanggilan Fibo 1 dan Fibo 0. Fibo 1 dulu diselesaikan. Fibo 1 sama dengan 1. Kita return dulu. Ya. Kita return dulu dia nilai 1. Itu. Ditambah dengan Fibo 0. Fibo 0. Ya. Kita return dulu Fibo 0-nya di sini. Oke. Maka menghasilkan 1 plus 0 sama dengan 1. Nah, 1 di sini. Kita return lagi di sini. Ya. Menghasilkan nilai 1. Maka 2 plus 1, Fibo 4 akan sama dengan 3. Gitu ya. Nanti coba lihat lagi apakah benar Fibo 4 itu atau Fibo pada deret keempat itu adalah 3. Nah, prosesnya seperti itu. Ya, sebenarnya yang terjadi. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah fungsi rekursif itu merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri dan pada dasarnya dia adalah perulangan. Ya, konsep perulangan. Ya. Maka dalam konsep perulangan ya ada 2 komponen penting ya dalam rekursif tadi. Masih ingat? Seperti apa? Nah, ada 2, yaitu basis dan rekurensi.
Basis itu apa? Basis itu adalah kondisi kapan berhentinya fungsi, ya. Oke. Dan pengurangan atau pembagian data ketika fungsi memanggil dirinya sendiri. Kalau itu nanti konsep rekurensi, ya. Oke, kondisi basis adalah kondisi kapan berhentinya fungsi. Dan yang kedua adalah kondisi rekurensi, yaitu pengurangan atau pembagian data atau parameter dari sebuah program itu ketika fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, ini konsep yang loopingnya tadi. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba simulasikan ya, bagaimana sih cara membuat faktorial gitu kan ya. Saya benahi dulu tempat duduk saya supaya lebih enak nih ngodingnya. Oke, seperti biasa kita live coding ya. Nah, pertama kita coba akan membuat fungsi faktorial. Tadi masih ingat faktorial bagaimana? Oke, ketika ada n faktorial, ketika n-nya itu saya tulis di sini aja. Ketika n-nya itu masih lebih besar dari 1, maka akan ada pemanggilan faktorial, ada pemanggilan proses n dikali dengan faktorial di dalamnya n-1, gitu kan ya? Namun ketika n-nya itu sudah sama dengan 1 atau n-nya itu sama dengan 0, gitu kan ya? Maka kita tinggal memberikan return nilai atau memberikan sebuah nilai sama dengan 1. Gitu kan ya? Oke. Saya akan simulasikan dengan dua cara, yaitu looping sederhana dulu, lalu looping menggunakan subprogram, ya, atau enggak looping sederhana dulu, baru saya menggunakan rekursi. Oke ya, kita akan mulai coba dengan yang looping sederhana dulu, gitu ya. Stream. Oke. Ya. Nah, misalkan di sini ya, integer nilai faktorialnya n, misalkan gitu ya. Lalu hasilnya itu di sini. Gitu ya. Ingat, hasil itu kita inisialisasi dengan nilai 1. Kenapa? Ada proses perkalian gitu, ya. Maka selanjutnya adalah misalkan saya di sini menuliskan dulu cout, masukkan angka faktorial, ya, maka diacein, masukkan ke n, gitu. Oke, kita mulai for integer i, mulai dari 1 atau boleh dari 2, seperti itu ya. Oke, ini dengan asumsi n-nya adalah lebih besar dari 0, gitu ya. Lebih besar dari 0. Selama i-nya itu kurang dari sama dengan n, i-nya plus, maka kita akan lakukan perkalian hasil sama dengan hasil dikali dengan i, gitu ya. Proses penulisan ini juga bisa diganti dengan hasil itu kali sama dengan i, juga sama ya. Kalau ujian ada keluar kayak gitu jadi bingung ya. Nah, di sini ada hasil sama dengan hasil dikali dengan i. Ini kan dia mengalihkan saja satu persatu, gitu ya. Sehingga harapannya di akhir kita sudah mendapatkan hasil dari proses faktorial yang dimasukkan ke dalam variabel hasil, lalu tinggal kita siap, ya. Hasil faktorialnya adalah berapa? Ya. Nah, seperti ini. Ini sederhananya, ya. Coba kita compile dulu, ternyata error nanti ya. Repot nanti kalau error. Nah, oke. Kita coba 9. Masukkan angka faktorial 4. Nah, hasil faktorial 2. Benar ya? 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Gitu ya. 5, 24 kali 5. Yang itu kan ya? 4, 20, 120. Benar ya? 10. Nah, seperti itu. Hitung sendiri benar apa enggak? Ya silahkan lah coba pakai kalkulator, gitu kan ya. Nah, ini prosesnya sesederhana ini ketika kita menggunakan looping biasa, ya. Ada di sini n inputan, kita mulai hasilnya dari 1. Ini looping. Looping basisnya apa? Basisnya adalah dia mulai 1 sampai dengan kondisinya satunya mendekati n. Seperti itu ya. Ini i-nya plus ya. Apa rekurensinya? Apa proses yang diulang? Perkalian nilai i
dengan hasil sebelumnya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan coba ubah. Ya, saya akan coba ubah. Ya, saya tetap menggunakan hasil, gitu kan ya? Hasil. Namun, saya akan memanggil fungsi faktorial yang saya inputkan nilai n di dalam. Oke, lalu saya buat di sini fungsi faktorial integer angka. Nah, parameternya. Jangan nanya lagi ya. Integer angka ini apa, Pak? Itu kan ya, kan udah belajar subprogram gitu kan ya. Program ini adalah input parameter input ya. Oke, n di sini nanti akan masuk di sini, gitu kan ya. Maka misalkan 5 ya mulai dari 5 seperti itu ya. Nah, di sini kondisi basisnya dulu aja lebih enak kita definisikan. Kondisi basisnya apa tadi? If, gitu kan ya. Angka itu sama dengan 0, gitu kan ya. If angka sama dengan 0 or gitu. Angka sama dengan 1, gitu kan ya. Ketika angkanya itu sama dengan 0 atau angkanya sama dengan 1, maka langsung aja kita return nilai 1. Gitu kan ya. Langsung memberikan nilai 1. Gitu. Nah, kalau tidak ya, if ya, angkanya itu lebih besar dari 1, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita akan mengembalikan sebuah nilai. Apa nilai yang akan kita kembalikan? Yaitu nilai hasil dari perkalian nilai angka tadi dengan proses faktorial dengan angka yang sebelumnya, yaitu angka min 1. Nah, seperti itu. Sedangkan else, itu kalau dia angka lainnya, maka returnnya adalah minus 1. Bisa dicari ibaratnya gitu. Oke? Ya, jadi saya ulang. Ini kondisi apa? Ini kondisi basis yang tadi. Ya, kondisi basisnya adalah ketika angkanya itu sama dengan 0 atau jadi kebalik nih Pak paradigmanya kalau tadi. Kalau looping ya, kita mulai dari angka kecil, kita tambah satu persatu, kondisi pemberhentiannya yaitu angkanya sudah sampai dengan n. Itu kan ya. Nah, kalau faktorial yang menggunakan konsep subprogram ini, kita mulai dari n. Nah, kita mulai dari n-nya. Ketika kita mulai dari n, kita dapat angka misalkan nilai 5 faktorial, maka kita mulai dari 5. Ya. 5 dikurangi 1, 4 dikurangi 1, 3 kurangi 1, 2 kurangi 1, 1. Nah, berhentilah di situ. Jadi dari angka besar ke angka kecil. Berhentinya kapan angka kecil ini? Angka kecil berhentinya ketika 0 atau 1. Ya, ketika 0 atau 1, maka diberikan nilai langsung 1. Seperti itu. Karena 1 faktorial atau 0 faktorial nilainya adalah 1. Namun ketika angkanya lebih dari 1, dalam artian 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dengan n faktorial, maka ada proses perkalian antara nilai angka tersebut dengan faktorial dari angka sebelumnya. Yaitu misalkan faktorial 5, maka perkalian dari 5 dengan faktorial 4. Seperti itu ya. Nah, seperti itu terus lakukan seperti itu sampai kondisi basis. Nah, ini yang disebut dengan kondisi basis dan ini yang disebut dengan rekurensi. Ya, kondisi rekurensi, sorry. Ini kondisi basis, ya, ini kondisi rekurensi. Lalu terus yang else ini apa, Pak? Ini kondisi basis juga lainnya. Kalau dia angkanya salah, inputkannya itu minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Gitu ya. Lalu di sini ekspresi ketika dia mencapai kondisi basis dan ekspresi ketika dia mencapai kondisi rekurensi. Ini adalah ekspresi ketika dia mencapai basis yang lainnya yang tidak kita harapkan. Oke. Namanya sebuah function ya, subprogram, maka pemanggilannya sama dengan namanya lagi. Terus parameter nilai inputannya apa? N. Seperti itu ya. Kita coba. Kita coba dulu berhasil atau tidak. Oke. Oke. Nilai faktorial 4, 24 masih sama 5, 120, 10. Nah, hitung aja lah ya sendiri. Semoga benar gitu kan. Oke, gitu ya. Ya, langkahnya tidak terlalu gede ya 6 lah. Nah, 720. 7. Nah, seperti itulah ya. Oke ya. Sip ya. Bisa memahami? Bisa memahami? Iya, geleng-geleng. Bisa memahami, pusing Pak, gitu ya. Oke, nanti dipahami lagi, ya dipahami lagi. Lalu nanti saya kasih latihan. Ya, sebenarnya ada di slide ya beberapa latihan. Nanti mungkin kita coba lihat latihannya dan ada mungkin 1 sampai 2 saya gunakan sebagai latihan pertemuan ini. Oke ya, lanjut.
Ya, kalau emang mau di break ya silahkan di pause aja videonya, terus kalian minum kayak, mau kalian makan kayak, nonton TV dulu silahkan. Tapi kalau saya bikin videonya tetap aja terus jalan gitu ya. Oke, lanjut ya. Mulai masuk ke Fibonacci sekarang ya. Oke. Wah Pak tadi belum dicatat ya, tinggal di back gitu ya. Namanya juga video ya, nggak usah bingung gitu ya. Oke, ya sekarang masuk ke Fibonacci. Seingat tadi Fibonacci gimana? Ya, angka Fibonacci adalah angka ketika saya ingin mencari angka ke n, maka saya harus mencari angka ke n-1 dan angka ke n-2. Habis itu angka dari posisi ke n-1 dan n-2 harus dijumlahkan untuk mendapatkan angka ke n. Ini kondisinya berhenti sampai kapan? Berhenti ketika sudah sampai angka n-nya itu di posisi 0 atau n-nya di posisi 1. Yang mana kalau dia posisi 0 artinya tinggal kasih nilai 0, kalau dia posisi 1 tinggal kasih nilai 1. Gitu kan ya? Kan di sini ada n juga, ada hasil Fibo, gitu ya. Lalu apa yang saya hapus ya tadi ya? Bolak-balik ini artinya. Masukkan angka Fibonacci itu ya. Lalu chain ke n seperti itu ya. Hasil itu akan sama dengan apa? Misalkan nama fungsinya Fibo ya, Fibo n. Ya, kita cout hasil proses Fibonacci angka tersebut adalah berapa ya hasil. Nah, terus kita siapkan fungsinya. Fungsi apa namanya? Fungsi Fibo gitu ya. Integer Fibo gitu ya. Integer n seperti itu ya. Nah, nanti kita harus return sebuah nilai gitu ya. Nah, ingat tadi kondisi basis dan kondisi recurrence. Kondisi basisnya apa? Ketika n-nya sudah sama dengan 1, gitu kan ya? Atau n-nya sudah sama dengan 0, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia tinggal memberikan sebuah nilai berapa? Oh, sorry. Ini karena beda ya. Maka di sini ketika n-nya sama dengan dari 0 aja kali ya. Ketika n-nya sama dengan 0, maka memberikan nilai 0 gitu kan ya. Sorry, ternyata beda pemberian nilainya. Namun ketika dia n-nya sudah sama dengan 1 gitu kan ya, maka memberikan nilai return 1. Selain itu, selain itu apa ini? Ya, ketika n-nya sama dengan 0, memberikan 0, n-nya sama dengan 1, akan memberikan nilai 1. Seperti itu kan ya. Ketika else, asumsinya ini kalau dia n-nya lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Atau ketika else if gitu ya. Else if n-nya lebih besar dari 1 itu, maka apa yang di return? Yang di return adalah pemanggilan Fibo n-1 ditambah dengan Fibo n-2 gitu ya. Nah, pemanggilan fungsi yang sama ini lihat yang sama namun dengan parameter yang dikurangi 1, parameter yang dikurangi 2. Parameter ini harus dipertimbangkan juga ya, jangan sampai seperti halnya kita looping pencacahnya atau indeks yang kita gunakan untuk proses loopingnya harus kita buat dia increment atau decrement, jangan sama terus. Kalau sama terus ya gimana cara kita untuk mencapai kondisi pemberhentian, itu harus dipikirkan juga. Nah, ketika kita menggunakan parameter ini sebagai kunci kapan dia berhenti atau tidak, maka itu harus kita pertimbangkan nilai parameter itu mengecil atau membesar. Intinya kita harus desain parameter ini harus nanti bisa mencapai kondisi pemberhentian, jangan sampai ternyata kita asal mendesain dan ternyata dia rekursifnya tidak pernah akan sampai kondisi pemberhentian, artinya dia akan terus berulang ya, infinite loop, sama saja seperti infinite loop gitu ya. Oke, ini sudah. Nah, kalau selain itu, artinya angka yang selain itu, artinya kurang dari 0, maka langsung saja return -1. Bisa dicari ibaratnya. Oke, ini sudah. Simple ya. Simple, tapi pusing, Pak. Apa-apa, seru kalau sampai bikin pusing. Dan masukkan angka Fibonacci, misalkan 4 tadi ya. Nah, angkanya 3. Kan ya? Kita mulai 1, angkanya 1, 2, 1 juga. Ketika 3, 1 tambah 1, 2, 3, 4, 1 tambah 2, 3,
ketika 5, 3 tambah 2, 5, gitu kan ya. 6, 5 tambah 3, 8, 7, 8 tambah 5, 13, dan seterusnya. Terus begitu saja. Ya. Itu ya. Jadi simulasi implementasi dari program Fibonacci dan faktorial. Ya, mungkin ini adalah konsep rekursif yang paling sederhana terlebih dahulu. Ya, prosesnya kondisi pemberhentiannya atau basisnya hanya dengan kondisi-kondisi yang cukup mudah untuk didefinisikan. Lalu proses rekurensinya juga cukup mudah untuk dilihat dan didesain. Ya, dan proses return value-nya juga cukup mudah, ya, karena nanti kalian akan mendapatkan kondisi di mana rekursif, namun return value-nya itu adalah menggunakan variable input yang otomatis nanti menggunakan pointer. Nah, pointer itu kapan? Kemungkinan akan disampaikan di minggu ke-11 kalau tidak salah. Seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke slide. Kita lihat apakah ada yang perlu disampaikan lagi. Oke, latihan buatlah program menggunakan faktorial tadi sudah ya, yang tidak perlu kita buat. Nah, kemungkinan nanti adalah di nomor 3 yang akan saya jadikan sebagai tugas. Kalau nomor 2 kan buatlah program untuk menghitung deret 1, 2, 3 sampai dengan n menggunakan fungsi n rekursif ya. Nah, ketika ini bisa dilakukan, maka yang ini itu pasti bisa. Maka coba dulu mengerjakan latihan 2, baru cobalah untuk mengerjakan latihan 3 yang nanti akan dikumpul, yaitu buatlah program dengan menghitung deret ya, di mana inputan user itu adalah n-nya ini. Oke, n-nya ini inputan user. Maka nanti dimulai dari 2 kali n, misalkan saya n-nya adalah 7, maka dimulai dari 14 ditambah dengan kurang 2-nya gitu kan. Setiap ini kan kurang 2-nya nih. Nah, itu juga harus diperhatikan, nih kurang 2 kan. Dari sini ke sini minus 2, dari sini ke sini minus 2, dari sini ke sini minus 2. Ini kalau yang suka aritmatik deret ya biasanya suka nih, enak nih. 2. Berhentinya apa? Berhentinya ketika sudah sama dengan 0. Ketika sudah sama dengan 0 tidak proses, atau ketika sudah sama dengan 2. Ketika sudah sama dengan 2 langsung memberikan nilai 2. Ya. Nanti 2 tambah 4 tambah 6. Nanti kalau dia belum basis, artinya ya, angka tersebut hitungannya ditambah dengan pemanggilan fungsi yang sama namun dengan parameter yang dikurangi 2. Terus sampai dengan 2. Ketika sudah 2, maka cukup memberikan nilai angka tersebut. Seperti itu. Jadi ada basis, ada rekurensi. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita pada kali ini yang berkaitan dengan rekursif. Minggu depan, dalam minggu ini juga kemungkinan saya akan share file presentasi yang berkaitan dengan latihan rekursif, karena kemungkinan minggu 9 dan minggu 10 akan digabungkan pada minggu ini, sehingga rekursif dan latihan rekursif akan tersampaikan semuanya di minggu ini, sehingga minggu depan itu kita mulai masuk ke materi minggu ke-11, yaitu ke pointer. Seperti itu ya. Oke, selamat belajar ya. Pahami slide-nya yang akan nanti di-share di Google Classroom ya. Kalau perkuliahan online, maka dituntut kedewasaan dari kalian ya, karena tidak ada kontrol lagi dari kami dosen untuk melihat secara langsung kalian itu mau belajar atau tidak. Kalau di kelas saja kadang-kadang kalian mau tidur di belakang ya apa boleh buat seperti itu kan ya, namun bisa kami tegur. Namun kalau kondisi seperti ini, kalian mau tengkurap kayak, kalian mau berbaring, kalian mau sambil makan dan seterusnya, itu nggak ada lagi batasan ya. Namun ditutup kedewasaan, kalian tetap beraktivitas, namun tetap juga harapannya memahami materi yang di-share dan mengerjakan latihan yang diberikan dengan durasi yang sudah didefinisikan batasannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi rekursif untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di forum diskusi yang ada di Google Classroom. Ya, selamat belajar dan selamat mengerjakan latihannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat